warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelajaran 1, yaitu bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengenal bilangan bulat utuh, bilangan bulat positif, negatif, dan baris bilangan. Sebelum anak-anak mulai ke baris bilangan, kita akan mengenali bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli atau utuh. Jadi bukan pecahan, bilangannya utuh. Seperti mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 10, 11, dan seterusnya. Tapi bukan pecahan atau bukan bilangan desimal. Nah, bilangan bulat itu ada bilangan positif atau bilangan negatif yang depannya seperti ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat negatif. Nah, sebelum kita membuat garis bilangan, kita harus mengetahui bilangan 0. Bilangan 0 itu biasanya terletak di tengah-tengah. Misalnya, ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka, ada 7 baris bilangan, berarti 0-nya kita letakkan di tengah. Nah, kalau ke kanan, itu adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi, setelah angka 0, angka berapa? Positif 1. Positifnya tidak usah ditulis. Positif 2. Positif 3. Misalnya ada lagi positif 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kalau ke kiri, kita tidak menggunakan positif, tapi negatif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Coba sekarang saya mau membuat garis bilangan 0-nya di sini. Berarti di sini berapa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, kalau di sini diisi angka positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa kan? Udah ya? Nah, coba sekarang lihat di halaman 3, soal nomor 1. Tentukan bilangan bulat sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat Bobby, soal nomor 1A, Bobby mundur 6 langkah. Berarti kalau mundur kita pakai negatif apa positif? Negatif. Kalau maju kita gunakan positif. Semakin ke kanan. Ke kanan. Kalau maju berarti ke kanan. Kalau mundur berarti ke kiri. Kalau Bobby mundur 6 langkah, berarti kita buat, berarti mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Berarti kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Bobby mundur 6 langkah. Tadi, mundur berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kalau maju semakin ke kanan. Kalau tidak ada angkanya, kita mulai dari angka 0. Nah, perhatikan soal nomor 1.
1B. Salma di lantai gedung 10. 10 ke atas apa ke bawah? Kalau ke atas berarti positif. Misalnya, nolnya kita taruh sini. Berarti 1 ke kanan kan? Naik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berapa saja bilangan bulatnya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, soal selanjutnya. Suhu udara hari ini 5 derajat di bawah 0 derajat. Misalnya 0 kita taruh sini, berarti kalau di bawah kita ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, berarti 5, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Ingat, kalau turun ke kiri. Kalau naik, semakin ke kanan. Oke, sekarang coba kerjakan soal-soal selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat pada baris bilangan dari terkecil ke terbesar. Ingat, tadi di tengah-tengah ada bilangan 0. Kalau ke kiri, semakin kecil. Berarti semakin ke sana, semakin kecil. Kalau ke sana, semakin besar. Berarti 1, 2, 3 tambah 1. Sampai ke sana semakin banyak, semakin besar. Coba, setelah 0 tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sebelum 0, semakin kecil, lebih kecil dari 0 berapa? Negatif 1. Lebih kecil dari negatif 1, negatif 2. Negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, kalau anak-anak suruh mengurutkan angka ada positif negatif, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Misalnya, saya kasih contoh, ada bilangan acak 0, 5, negatif 2, negatif 1, 3. Ini ada angka acak. Coba, yang paling kecil tadi yang sebelah sini apa sana? Sini kan? Berarti cari yang paling kecil mana? Negatif 1 atau negatif 2? Semak ke sini. Ini dan ini lebih kecil ini. Berarti negatif 2 dulu. Setelah itu negatif 1 dari terkecil ya. Setelah itu 0. Setelah itu 1, lalu 3. Jadi kalau anak-anak suruh mengurutkan dari yang terkecil, cari yang angka semakin ke kiri itu semakin kecil. Kalau semakin ke kanan semakin besar. Paham ya? Nah, sekarang dari contoh tadi, coba kita selesaikan permasalahan dari sebuah soal. Ani ada di posisi negatif 3. Lalu ia maju 4 langkah. Lalu mundur 2 langkah. Di posisi mana ia sekarang? Coba sebelum mengerjakan soal, buatlah baris bilangan seperti ini. Mulai dari 0 ke kanan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kalau ke kiri negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba Ani di posisi negatif 3. Berarti Ani sekarang di sini. Lalu ia maju 4 langkah. Kalau maju berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti dia sekarang di sini. Maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti sekarang dia posisinya di angka 1.
Lalu mundur 2 langkah. Mundur berarti ke kiri. Mundur 2 langkah. 1, 2. Berarti dia di sini. Berarti posisi Ani sekarang di sini. Di negatif. Sekarang posisi Ani di negatif 1. Bisa kan ya? Kalau maju berarti ke kanan. Kalau mundur berarti ke kiri. Coba dipahami baik-baik ya.